teman-teman semua, ya, dalam semangat untuk mendorong perkembangan bersama Paloma di Asia Pacific Limited ini menciptakan dampak positif bagi seluruh anggota. Ya, terima kasih yang baru join. Ya, berikut adalah beberapa konkret nanti akan saya ceritakan. Ya, dan bisa kita bahas. Ya, ya salam Pak ya. Oke, Pak Sapri, terima kasih. Biar kita lanjutkan malam ini dengan 20 menitnya kita, ya sampai 30 menitnya kita. Setelah itu kita bicara tentang bagaimana menyampaikan misi dan visi jangka panjangnya Paloma. Paloma begitu luar biasa saat ini, memberikan peluang kepada kita untuk sebuah kecepatan ya. Untuk sebuah kecepatan. Jadi kita membutuhkan misi dan visi kita seperti apa sih? Menggarisbawahi misi Paloma yang menjadi pemimpin dalam arbitrase cryptocurrency di Asia Pasifik dan bagaimana member dapat berkontribusi pada tujuan ini. Jadi beda dari yang lainnya. Masih hari ini masih ada yang bertanya, semuanya yang bertelepon kepada tim-timnya kita di lapangan. Dan salam buat semua yang sudah mau bikin acara yang keempat ya, teman-teman sudah bersemangat. Jadi nanti ya bahwa bagian-bagian yang kita akan bagi kepada mereka yang memang sudah melakukan langkah-langkah besar ya melalui sistem Paloma Asia Pacific Limited. Itu akan diprioritaskan. Ya, artinya pengembangannya sudah sedemikian rupa, jadi sudah 4.000 lebih kurang ya. Masyarakat yang mengenalnya ya di dalam sana ada 3.000 itu adalah member, 1.000 yang hanya masuk saja, daftar saja, register saja ya dan masih meletakkan sebuah keraguan di dalam hati mereka ya kita tidak tahu dan kami tidak tahu apa yang membuat mereka itu menunda. Sementara visi kita menghadirkan visi jangka panjang yang melibatkan pengembangan komunitas solid serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dan teman-teman, malam ini kita buka acara selama 30 menit ini. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, salam damai buat kita semuanya. Om Swastiastu. Dari Sabang sampai Merauke. Bersama Paloma Asia Pacific Limited. Kita mencapai sukses bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Kasih tanda jempol kalau suara saya jelas. Saya matikan mic-nya dulu ya. Jadi selama 30 menit kita kerjasama. Oke teman-teman? Kalau oke, kasih tanda jempol saja. Sudah cukup. Nanti kita buka sesi tanya-jawab pengembangan Paloma Asia Pasifik. Ingat, ya perkenalkan strategi arbitrase dikembangkan seperti apa sih dari Paloma itu sendiri. Ya, kita masuk ke dalam sesi pertama. Paloma Asia Pacific Limited. Ya, penghasilan Anda, strategi kami. Jadi bagaimana strategi ini bisa menjadi peluang bagi kita dan mendapatkan cash flow, teman-teman. Terima kasih Bapak Sapri. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang begitu semangat ya, langsung beberapa teman kumpul malam ini karena kita sudah bahas ke tingkat yang selanjutnya. Tingkat apa? Pengembangan. Jadi teman-teman ya, mau merasa maju, mau merasa sukses, ya mau merasa cash flow-nya bisa terbantukan, mari kita kerjasama di dalam hal ini. Agar Paloma menjadi sebuah perusahaan yang bisa bersaing di luar sana dengan sebuah konsep arbitrase cryptocurrency. Bagaimana kita mengenal arbitrase cryptocurrency? Tentu kita harus mengenal dasarnya dulu. Berdagang di bidang apa sih kita? Maka kita akan kenal di dalam dunia ini ada namanya blockchain. Blockchain itu apa sih? Apakah sejenis makanan? Apakah sejenis minuman? Jadi blockchain yang ada sekarang ini membantu kita sebenarnya untuk menyimpan setiap data transaksi kita. Jadi menjadi sebuah keamanan. Tidak bisa diganggu gugat.
setelah algoritmanya atau matematika dipecahkan dan mendapatkan menyelesaikan tugas, maka dia akan menjadi sebuah blok. Blok 1, blok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sudah jutaan blok sekarang yang ada. Blok 1 dan blok 2 dan selanjutnya itu saling berhubungan. Saling berhubungan erat. Maka disebut di sini menjadi satu keamanan buat kita, kata teman-teman gitu loh. Menjadi sebuah keamanan buat kita. Bagaimana bisa menjadi sebuah keamanan? Karena nggak bisa diretas kalau blockchain ini. Ya, nggak bisa diretas gimana? Karena setiap blok itu berhubungan dengan blok berikutnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di dalam dunia ini kita punya namanya aset berwujud dan aset tidak berwujud. Di tahun 2024 sampai 2025 ini akan diputuskan sebuah regulasi di beberapa negara bagaimana diberlakukan cryptocurrency secara legal sampai menjadi alat tukar. Kalau sekarang menjadi alat transaksi saja antar pengguna. Sehingga kalau dia mau mengeluarkannya, dia harus ke namanya USDT. Jadi ke Tether dulu. Ada yang ciptakan alat ini. Sehingga kita bisa convert ke mata uang masing-masing. Kalau Indonesia, rupiah. Jadi, brother and sister, teman-teman semuanya, kenapa kita harus berkecimpung dalam dunia kripto saat ini? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam hal apa? Uang kertas. Makin kita simpan, makin menghilang uangnya. Maka harus kita miliki uang itu. Bukan hanya mendapatkan uang fiat saja, uang kertas saja. Kenapa? Nilainya semakin hari semakin kacau. Karena sudah nggak bisa berhentikan. Ini karena permasalahan di tahun 1960-an. Ketika terjadi krisis pertama di Amerika. Jadi untuk menanggulangi krisis itu seperti apa? Ya cetak uang. Kalau cetak uang itu terjadi, maka di situ ada konsekuensinya. Bisa devaluasi atau inflasi yang kita alami. Dan ini sudah tidak bisa dihentikan. Dan setiap pengusaha selama 10 tahun ini berbondong-bondonglah mereka masuk ke dalam dunia uang digital. Agar apa? Agar bisa menyelamatkan uang cashnya mereka saat ini. Karena uang cash semakin kecil. Uang digital itu, cryptocurrency semakin besar. Dari 5 rupiah di 2009, saat sekarang 1 BTC itu 1 miliar lebih. Ya, antara 67, 65, seperti itu. Dan bagaimana kita berdagang di dalamnya? Jadi ingat teman-teman, apa yang kita buat ini adalah trading arbitrase cryptocurrency. Jadi berbeda dengan yang namanya trading yang biasa yang harus kita lihat bagaimana sih angka yang akan muncul. Yang ini namanya arbitrase, trading arbitrase ini sudah disiapkan angka antar bursa itu selalu berbeda. Ingat money changer, ingat perdagangan arbitrase cryptocurrency. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana penyimpanannya di dalam digital itu sendiri? Nah, penyimpanannya bentuknya seperti ini kira-kira. Ya. Jadi setiap dari kita akan disimpan semua data transaksi kita ke dalam sebuah blok. Nah, blok 1, blok 2 itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Jadi untuk keamanannya, bagaimana cryptocurrency itu bisa duduk bersama kripto maksudnya blockchain bisa duduk bersama sama kripto. Jadi perjalanannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada namanya cryptocurrency, teknologi cryptocurrency. Nah, di dalam inilah kita memakai semua catatan yang ada, ya. Catatan ini membantu kita menyimpan sampai kapanpun bisa kita ambil. Begitu ya teman-teman. Di sini keamanan transaksi paling bagus saat ini daripada penyimpanan tradisional.
Dan ketika transaksi ada namanya anonimitas. Jadi tidak memakai data pribadi kita. Kecuali kalau kita daftar di exchanger. Kita harus pakai KYC. Ya. Nanti ada hari yang kita bantu untuk menjawabnya seperti apa. Kita habiskan 30 menit kita dengan slide yang ada. Jadi banyak sekali teman-teman yang masuk ya. Baru masuk, kita harus mengerti. Jadi Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama. Bitcoin itu yang pertama. Pada saat diciptakan hanya beli dan memiliki, belum bisa untuk transaksi. Jadi pada saat yang sudah mulai bertransaksi, kegunaannya dalam pembayaran di kafe dan investasi dan transfer aset. Ya. Jadi berbeda dengan pasar keuangan tradisional tentunya. Forex, obligasi, reksadana, saham, ya. Jadi kripto ini ada namanya ya kenaikan harganya, volatilitasnya sangat cepat. Ya, volatilitasnya sangat cepat. Keuntungan tinggi atau bagaimana kita bisa memiliki cryptocurrency ini banyak peluang melalui airdrop mining ya. Melalui airdrop, mining, trading, ICO, IEO, peluncuran token, ya, di staking atau di lending. Jadi risikonya apa? Risikonya cryptocurrency sangat tinggi mencakup stabilitas, ya. Terus menyangkut para pemodal besar ketika mau main di dalam sana. Satu lagi adalah regulasi yang paling penting. Dan Indonesia sudah membuat itu antara tahun 2004-2005 ini. Bagaimana cryptocurrency bisa dianggap legal ya untuk transaksinya ya. Karena dia tidak bisa menghilangkan uang kertas. Jadi pertama kali tujuannya untuk menghilangkan uang kertas itu hoax ya pertama kali karena memang hanya untuk bantu bagaimana efisiensi ya. Efisiensi yang terjadi itu bisa lebih cepat ya, lebih cepat kita gunakan atau kita mendapatkan. Terus bagaimana sih cara memilih cryptocurrency itu? Bisa melalui perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, DeFi, ya, cryptocurrency, pengembangan dengan mesin mining, NFT, mengklaim airdrop, dan arbitrase. Itulah bidangnya kita. Sekarang kita masuk ke dalam perdagangan spot. Jadi perdagangan spot itu adalah cukup membeli dengan menahan mata uang kripto lalu menjualnya saat harganya naik. Jadi membeli murah, saat harganya naik secepatnya kita jual. Jadi minusnya apa? Jika terlalu fokus pada fluktuasi harga, kita melewatkan harga yang akan datang dan dia bisa naik. Ya, seperti cerita bagaimana Bitcoin itu harga 5 rupiah menjadi 1 miliar. Ya, 1 miliar lebih sekarang 1 miliar 100. Ya, 150-an lebih kurang. Kita masuk lagi ke dalam perdagangan kontrak. Jadi perdagangan kontrak itu adalah diatur oleh si pedagang itu sendiri, broker sendiri, bagaimana sih cara membeli cryptocurrency itu. Ya, jadi potensi keuntungannya besar dengan modal kecil pun bisa gitu. Cuman resikonya sangat tinggi juga. Bisa kehilangan kripto itu sendiri ya atau bisa menguntungkan kita. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang menyimpan koin melalui staking atau lending. Jadi kita untuk mendapatkan bunganya seperti apa ya. Dan pada saat tertentu kita bisa ngambil pada saat tertentu itu kekurangannya gitu loh. Jadi ada waktu-waktu tertentu baru kita bisa WD namanya. Di dalam perdagangan itu ada namanya DeFi, keuangan terdesentralisasi. Jadi mewakili layanan perbankan untuk keuangan tradisional. Jadi menawarkan bentuk keuangan berbasis blockchain yang menghilangkan kebutuhan akan lembaga perantara. Jadi nggak usah pihak ketiga lagi kita meminta untuk transaksi keuangan itu gitu. Dan di sini bisa meminjam dan meminjamkan perdagangan aset dan mendapatkan bunga. Jadi yang pertama kali menciptakan sistem ini melalui Ethereum. Ya, si pencipta Ethereum menciptakan untuk transaksi
bagaimana sih bisa kita langsung mengambil hasilnya, ya. Jadi melalui namanya keuangan terdesentralisasi. Kelebihannya adalah akses terbuka, privasi, anonimitas, fleksibilitas, ya. Ini yang dilihat di sini gitu. Efisiensi dan kecepatan, transparansi. Jadi semua ada ya kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya apa? Kurangnya perlindungan konsumen, persyaratan jaminan, karena di sini ada bisa kita pinjam atau meminjamkan dia. Risiko pertas, ya, manajemen kunci private. Jadi kita nggak boleh lupa yang namanya passwordnya kita. Kalau lupa, ya sudah selesai. Ya, jadi seperti itu kekurangan Devive. Sekarang ada bagaimana memiliki cryptocurrency dengan cara menambang melalui software atau melalui rig, ya, mesin mining namanya. Tapi kekurangannya apa di sini? Kelebihannya banyak sekarang, tapi semenjak namanya Bitcoin sudah terbelah-belah, waktu awal Bitcoin mulai muncul, itu satu hari bisa dapat 25 Bitcoin. Ya, tapi sekarang sudah dapat 6, nanti akan kurang lagi. Karena dia semakin sedikit, semakin dia pembagiannya sedikit juga. Karena Bitcoin cuma tersedia 21 juta. Dan banyak cara untuk memiliki Bitcoin dan ditransaksikan melalui USDT, dikonvert menjadi rupiah atau dikonvert menjadi uang negara masing-masing. Sekarang adalah NFT. Dulu dari 21 sampai 22 ya, lagi booming-boomingnya. Token tidak dapat ditukar, tapi sekarang mulai lagi naik namanya. Karena kenapa? Para artis mempergunakan ini, mentokenisasi video klipnya mereka, lagunya mereka, langsung bisa dijual kepada customer. Tidak perlu memakai pihak ketiga. Pada saat itu masih memakai pihak ketiga di OpenSea namanya. Nah, Indonesia punya satu pengalaman yang unik. Jadi ada pemuda dari Indonesia namanya Gozali. Dia hanya foto dirinya, ya, foto dirinya, dan dia meminta bantuan dari OpenSea. Ada syarat-syaratnya dengan mempromosikan, ya, 1.000 gambar, ya, 10.000 gambar, 1.000 gambar kalau tidak salah. Ada yang beli melalui Ethereum. Jadi Ethereum banyak menciptakan ekosistem, ya, ekosistem bagaimana koin ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga ada yang beli. Dan hasilnya apa? 12 miliar dalam waktu, ya, beberapa bulan saja sebenarnya. Sehingga Gojali mendapatkan royalti lebih kurang 1,5 miliar dapat. Dia tiba-tiba menjadi orang kaya. Jadi benar-benar pengalaman Indonesia ini sangat menguntungkan sekali pada saat itu dia. Nah, mengklaim airdrop yang banyak muncul sekarang, ada dog, ada hamster, ya, dan ada yang lain lagi, atau dari exchange-nya sendiri mempromosikan misalnya beberapa nama, ya, seperti pertama Solana, kedua itu ada beberapa lagi Ethereum. Dulu Ethereum juga melakukan itu. Shiba Inu dulu melakukan itu. Nah, ada beberapa bursa sekarang melakukan pemberian airdrop. Airdrop itu semacam reward. Jadi ketika perusahaan menciptakan sebuah project, bagaimana sih masyarakat bisa mengenal melalui survei? Tidak lagi tanya jawab, tapi menyelesaikan sebuah perintah pekerjaan game, selesaikan gamenya, sehingga dari game itu bisa dikonvert menjadi koin, gitu loh, atau token. Dan token itu bernilai. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam Pak ya. Ya, oke, selamat malam. Nanti ya, saya lanjut lagi, Pak. Malam, Pak. Jadi teman-teman, di dalam beberapa hal ini, kita banyak cara untuk mendapatkan blockchain itu. Ya, ingat ya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan blockchain melalui airdrop eksklusif. Airdrop itu adalah hadiah. Jadi bisa ditukar. Jadi apa itu arbitrase? Kita masuk ke dalam dunia arbitrase. Tadi kan blockchain, kripto, dan arbitrase. Arbitrase di bursa itu bagaimana sih kita belanja dengan harga yang murah saat yang sama, ya, di bursa, ya, di bursa itu maksudnya.
di bursa yang berbeda untuk mengambil kelebihannya atau perbedaan harga yang waktu yang sama. Jadi kalau individu yang melakukan itu bisa sekali, tapi tidak bisa seterusnya. Karena perubahan harga itu sangat signifikan. Ya, perubahan harga itu sangat signifikan per milidetik perubahan itu. Sehingga ada perusahaan-perusahaan menciptakan yang namanya arbitrase cryptocurrency. Itu adalah software. Bagaimana mendapatkan keuntungan yang sudah disiapkan. Jadi tetap namanya trading arbitrase cryptocurrency. Nah, jadi bukan trading yang selama ini kita tahu. Menunggu harga yang turun naik, kita taruh lagi stop loss-nya apa segala macam. Bukan seperti itu. Sambil mengajak masyarakat saat ini mengenal yang namanya dunia uang digital, sehingga dengan cara yang sederhana, dengan modal yang paling kecil, kita bisa saling belajar. Tentu latar belakang teman-teman ya banyak dari bidang keuangan, dari bidang networking, ya multi level marketing, itu banyak sekali. Semuanya di situ ya. Ada namanya pasif, ada namanya aktif. Jadi kita akan bercerita membuka peluang kita sebenarnya. Oke. Nah, arbitrase itu adalah prakteknya merupakan perbedaan harga di berbagai bursa yang mata uang kripto dan menawarkan peluang untuk meraih keuntungan perbedaan harga. Jadi kita cerita yang biasanya dulu ini. Nah, bagaimana pengembangan dari eh, Paloma Asia Pacific Limited ini dengan alat dan software ini. Mengapa harga mata uang kripto berbeda dari berbagai bursa? Nah, perbedaan harga mata uang kripto di berbagai bursa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah skala dan volume perdagangan bursa kripto. Terus struktur biaya di bursa kripto, yaitu ketika kita mau deposit atau menarik keuntungan kita, itu ada biayanya. Jadi perbedaan harga mata uang kripto ini berpengaruh kepada harga kontrak berjangka perpetual, ya, harga supportnya berapa. Nah, kesempatan untuk ngambil keuntungan itu bagaimana? Melalui harga dan waktu. Sekarang strategi arbitrase cryptocurrency. Kita masuk ya, yang tadi kita cerita itu ada 3. Yang namanya arbitrase antar bursa, kira-kira kita kasih contoh, yang namanya Binance, dia punya aset harga Bitcoinnya 20.000. Dan kita gunakan USDT untuk membeli Bitcoinnya. Kita segera menjual satu BTC 20.300 di Kraken ternyata. Untuk apa? Untuk mengambil keuntungan yang $300 ini. Jika tidak ada biaya penarikan atau deposit, selisih harga sebesar $300 itu, dolar Amerika, menjadi keuntungan kita. Ini kalau yang manualnya gitu loh. Manual bisa melakukannya. Cuman untuk 1-2 kali saja. Ya. Dan sekarang kita contoh lagi arbitrase segitiga, ya. Gunakan Bitcoin misalnya untuk membeli Solana. Dari Solana beli Ethereum dan putar, tidak usah keluar dari bursa itu. Jadi hanya di dalam satu bursa. Setiap pergerakan itu ada perbedaan harga. Ingat ya, ada perbedaan harga sehingga menjadi peluang bagi kita untuk mengambil profitabilitasnya. Sekarang strategi arbitrase, contohnya permintaan untuk antar negara. Di satu negara permintaan Bitcoinnya banyak, ketersediaan Bitcoinnya tidak ada, sedikit. Ada satu negara lagi permintaan Bitcoinnya sedikit, tapi Bitcoinnya banyak. Jadi kita bisa beli juga belanja seperti itu. Jadi antar negara pun bisa kita lakukan transaksi penjualan atau perdagangan, dan dia tidak terpengaruh oleh apa? Biografis, tata letak, ya, tata letak sebuah negara. Jadi memfasilitasi transaksi yang menguntungkan tanpa terikat harga real time. Sekarang adalah arbitrase dengan AI kripto. Contoh ya, AI kripto ini sekarang ini di perdagangan digunakan untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengeksekusi peluang arbitrase di market. Durasi perdagangan ya singkat dan biasanya melibatkan masuk dan keluar posisi dalam hitungan detik. Jadi perubahan per milidetik ini sangat berpeluang kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan cash flow-nya mereka. Karena proyek-proyek yang bergerak dengan tata cara untuk mendapatkan uang atau cash flow-nya mereka
itu sepertinya agak lambat. Jadi karena volatilitas dari cryptocurrency ini dilihat sebagai satu peluang, maka diciptakanlah beberapa cara untuk mendapatkan hasil itu. Sehingga bisa membantu proyek-proyek yang sedang berjalan. Jadi kita masuk, saya ingat lagi kepada pajak-pajak, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau sudah kenal, makin sayang. Jadi kita harus kenal kepada perusahaan ini melalui Hagan McCartney, CEO dan pendiri Paloma Asia Pacific Limited. Dia punya satu tujuan, visi misi mereka sudah jelas sebelum ini. Ya, karena sudah tahun-tahun yang lalu, ya 1981 sebenarnya perusahaannya ini. Jadi dalam 10 tahun ini melihat sebagai satu kesempatan dan peluang di sistem arbitrase cryptocurrency untuk mengambil profit dari pergerakan Bitcoin atau cryptocurrency, ya. Jadi hanya dua yang sekarang kita pakai, Binance sama OKX. Ya, belum memindahkan yang lain karena di sini masih ada keuntungan-keuntungan besar yang kita lakukan. Hari ini contoh, kita berbagi pengetahuan dan pertumbuhan bersama, pemikiran inovatif dan perspektif, pengembangan platform, maksimalitas keuntungan dan pengembalian investasi. Visi misi kami, ya, unggul, jangkauannya global. Nah, sekarang ada memaksimalkan pengembaliannya seperti apa visinya kepada klien kita, kepada customer kita, kepada member kita, kepada anggota kita. Bagaimana kita ngelola sistem-sistem ini dan berinovasi, ya, untuk lebih canggih lagi, lebih hebat lagi mesinnya agar bisa pengembaliannya menjadi sebuah yang konsisten, ya, sebuah cara yang konsisten. Jadi ingat ya teman-teman, walaupun dibilang trading arbitrase cryptocurrency, kita mengambil harga yang sudah ada di lapangan melalui dua bursa yang berbeda, tapi mengambilnya pada saat waktu yang sama. Sehingga di situ ada perbedaan dengan kecepatan masuk ke dalam market, keluar dari market, dan itu sudah diatur oleh software sendiri. Jadi artificial intelligence dan machine learning. Machine learning itu membaca database. Ya. Kita membutuhkan sebuah pertumbuhan integritas, inovasi, kolaborasi dan keunggulan. Maka hari-hari kita ciptakan komunitas kita semakin besar. Harapan dari kita adalah 12.000 masyarakat mengenal yang namanya arbitrase cryptocurrency. Ya, blockchain itu seperti apa? Mau tidak mau, kita harus masuk ke dalam dunia ini. Dunia teknologi digital. Ya, dengan biaya yang sangat-sangat murah yang kita keluarkan. Artinya kita merasakan dulu bagaimana keuntungannya melalui $10 itu. Jadi $10 itu kita belajar. Tidak seperti pengalaman saya, tahun lalu ada yang nawarin untuk atau pengenalan sebuah trading saja, cryptocurrency ya, di bidang cryptocurrency. Satu kali pertemuan itu kita harus bayar 17 juta. Jadi waktu itu saya masih mikir-mikir, saya pertimbangkan, sepertinya tidak usah. Akhirnya saya investasikan ke satu exchanger yang ada, sehingga ada pertumbuhan dari uang 17 juta itu. Sudah saya tambah-tambah lagi. Jadi begini, teman-teman, bahwa ada pilihan-pilihan yang bijak, ada yang pilihan-pilihan yang salah. Tapi kita harapkan berpilihlah teman-teman itu dengan bijak dan tepat. Karena Paloma mengajarkan kepada kita sebuah edukasi yang sangat penting. Jadi bukan edukasi yang sembarangan. Jadi kita belajar, sampai belajar dengan $10 itu. Jadi kembali lagi kepada teman-teman yang sering bertanya di dalam siklus bagaimana keamanannya, ya, perusahaan Paloma Asia Pacific Limited sendiri sudah mempersiapkan itu karena perusahaan ini akan menjadi sebuah perusahaan yang bagus gitu loh dalam memperkenalkan strateginya ini. Bagaimana strategi ini bisa masuk ke dalam masyarakat kalau tidak dengan cara yang sederhana, bagaimana arbitrase bisa dikembangkan. Jadi gambaran strategi arbitrase yang terbaru digunakan oleh Paloma dan bagaimana strategi ini menambah potensi keuntungan buat kita. Edukasi member tentang bagaimana menganalisis, ya, peluang itu sendiri nanti akan diajarkan. Nah, sekarang ini hanya pembagian presentasinya gitu loh. Presentasinya seperti apa? Gitu.
Dan sudah sangat banyak yang merasa ada keuntungan di dalam Paloma sendiri. Jadi kita bisnis dengan nilai yang kecil, tapi mendapatkan hasil yang besar. Bagaimana $10 menjadi $1.000. Ya, tentu kita harus aktif dulu, ya, pasif dulu, baru kita aktif, baru itu bisa kelihatan. Karena kita adalah pengusaha semua, entrepreneur, ya, entrepreneurship kita tuh sudah ada. Cuman kita belum tahu aja gitu loh, bagaimana sih untuk menjalankan. Jadi kenapa selalu saya bilang dengan teman-teman, ini adalah sebuah perusahaan ya yang berdiri, yang mengeluarkan sebuah sistem agar kita bisa mengerjakan proyek itu. Nanti saya akan kasih tahu kenapa ya. Kenapa kita disebut namanya self employee saat sekarang? Karena kita lanjut dulu. Jadi aspek utama strategi di pasar keuangan ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah masuk dari Sabang sampai Merauke. Ya, Malang sudah hadir dan beberapa teman yang lain. Terima kasih. Ya, jadi dari Makassar, ya, Makassar, Solo, monitor ya kepada semua teman-teman. Ya, ada lagi Pak Yap juga mengatakan guru tertinggi adalah pengalaman. Jadi pengalaman tak bisa diwakilkan. Betul sekali Bapak. Jadi pengalaman tidak bisa diwakilkan. Bagaimana menjadi seorang pengusaha? Ya, naik turunnya hasil atau kehilangan hasil itu. Tapi tetap aja sampai hari ini tetap kita harus berdiri maju karena kita adalah pemimpin. Apakah kita seorang follower saja atau seorang yang menonton saja? Ya, itu kembali kepada teman-teman ya. Jadi aspek utama strategi di pasar keuangan kita adalah mengelola risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja. Ini yang paling penting ya, teman-teman. Strategi arbitrase ini, ya bagaimana arbitrase ini diberlakukan gitu. Pembelian dan penjualan aset yang sama di berbagai bursa pada waktu yang sama untuk memanfaatkan perbedaan harga demi keuntungan. Ini arbitrase cryptocurrency. Dan banyak yang belum mengerti atau belum tahu, maka perlulah kita pertemuan-pertemuan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Jadi ini yang kita buat hal-hal yang memang belajar dulu, edukasi dulu dengan dana yang kecil sehingga kita bisa mengerti. Tapi di sini kita nggak usah lihat cat turun naik, tidak perlu. Kita hanya menentukan polanya saja. Polanya apa? Pola keuntungan. Selalu pasif dan aktif, ingat. Jadi jenis-jenis dari arbitrase cryptocurrency ini ada dua, arbitrase pasar dan arbitrase statistik. Kalau pasar gimana? Pasar ini adalah analisis data real time untuk mengidentifikasi peluang. Sementara statistik seperti apa? Ya, memakai alat canggih dan algoritma pembelajaran mesin yaitu machine learning AI dan ML itu, machine learning itu ya, artificial intelligence dan machine learning. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi menggabungkan keahlian dengan teknologi terdepan, mengidentifikasi, memanfaatkan peluang arbitrase. Jadi untuk individunya masih dipakai. Untuk membuat apa? Keputusan. Jadi tidak semuanya diserahkan ke mesin. Ya. Strateginya adalah saat sekarang sudah mencapai ya lebih kurang. Artinya sudah mencapai lebih dari 560 juta orang di seluruh dunia. Data 2024. Ya, bisa kita lihat di apa namanya? Di demonsage.com. Nah, ini berdasarkan data loh ya. Jadi mulai berkembang terus masyarakat menyukai namanya dunia arbitrase cryptocurrency. Oke. Kita bisa lihat yang paling tulisan putih ini ada tulisan Indonesia. Indonesia masih 20 juta. Tapi sudah berkembang sekian persen gitu. 20 juta masyarakat sudah mengenal yang namanya cryptocurrency dan manfaatnya. Kenapa itu mudah? Karena mudah untuk berinvestasi. Lebih mudah dipahamin. Kalau kita dulu ya, untuk buka rekening dah di lembaga tradisional keuangan. Kita harus DP juga. Ya, paling tidak 500. Paling tidak 500. Paling kita cuma mau nabung aja loh gitu loh. Untuk apa 500 itu sebenarnya? Karena waktu yang tradisional sampai hari ini
itu ada pemotongan karena mereka ada karyawan, bayar listrik, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kita tidak cerita pola itu, kita hanya cerita bagaimana arbitrase cryptocurrency bisa membuat kita untung. Sekarang kita lihat lagi polanya strategi arbitrase Paloma dalam perdagangan cryptocurrency. Ya, di sini ada pengawasan pasar, identifikasi peluang, ya, pelaksanaan strategi perdagangan dan perkiraan optimisasi keuntungan. Kita lanjut ya. Dan Paloma sudah menyiapkan prioritas praktik manajemen risiko yang kuat, mengatasi tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase. Jadi sudah disiapkan semua bagaimana menekan resiko-resiko yang ada. Dia karena tidak seperti kita trading yang biasa, karena trading yang biasa memang risikonya tinggi. Kalau kita kan trading arbitrase cryptocurrency, mengambil perbedaan harga di dua bursa dalam waktu yang sama. Jadi ngambil keuntungannya saja, ya. Jadi sudah disiapkan. Jadi harga-harga itu yang kita kecepatan. Jadi bersaing kepada seluruh dunia yang mempunyai arbitrase cryptocurrency. Jadi kita bersaing juga gitu loh. Ya, selamat datang Pekanbaru. Wah, luar biasa. Jadi ini ada bukti-bukti dari teman-teman kita yang sudah trading bagaimana arbitrase kripto arbitrase ini ya. Maksudnya arbitrase kripto ini bisa berjalan dengan baik melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Nah, tentu persiapan-persiapan dilakukan oleh Paloma sendiri ini, bagaimana sih kita bisa bersatu di dalam sebuah pekerjaan, ya, atau perdagangan. Kita buka lagi, ya. Sebelum ke arah sana, ada baiknya kita mempelajari psikologi keuangan. Melalui siapa? Melalui Robert Kiyosaki. Silakan menonton. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Dalam bukunya yang inovatif, Ya, sungguh luar biasa ya. Kita mendengarkan bagaimana sih Rich Dad dan Poor Dad ini bisa bekerja. Karena cara kita saja memandang uang itu. Apakah kita ingin menghasilkan uang atau memiliki uang. Kalau hanya menghasilkan uang, artinya uang itu akan lewat dan akan ke mana. Misalnya kita buka toko atau apa ya, beli bahan baku. Ya, kalau kita seorang pekerja, maka ada biaya-biaya makan, ya, sandang, pangan, dan papan itu akan habis. Tapi kalau kita memiliki uang, tentu diinvestasikan, gitu ya, diinvestasikan. Nah, sekarang bagaimana bisa bekerja sama di dalam arbitrase arbitrase cryptocurrency ini melalui Paloma Asia Pacific Limited. Bagaimana bisa bekerja sama? Tentunya mulai kita ya dari $10. Jadi ingat ya teman-teman,
sebelum kita memasuki perusahaan Paloma ini. Paloma mengharapkan bagaimana kerjasama ini bisa berjalan baik dan sampai mengenal keuntungan itu seperti apa sih melalui arbitrase cryptocurrency. Nah, dibukalah dengan nilai $10. Jadi kalau kita mau menambah aset kita, investasi kita, kalau berkebun itu kan tidak satu kali, berarti berkali-kali. Maka kita bisa mendapatkan cash flow hari-harinya kita dan bisa membantu situasinya kita saat ini, ya. Akhir-akhir ini sudah mulai muncul yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu nyata. Karena cara kita mempergunakan uang kertas itu saja, cara pandang kita dengan uang kertas dan cara mempergunakannya. Ya teman-teman, kita kembali ke dalam bahasan ya. Nah, $10 kalau mau kenaikan kita bisa nambah dari kelipatan itu menjadi $20, $30, ya, $40, $50. Nah, kalau yang 10.000 gimana? Dia boleh menambah $5 karena bisa dihitung. Tapi kalau yang $10 nambahnya $5, untuk keuntungan itu nggak kelihatan, ya nggak bisa dihitung, gitu loh. Jadi kenapa membutuhkan kelipatannya? Jadi teman-teman siap dalam 1 minggu ini, ya ada perubahan-perubahan yang terjadi di Paloma sendiri, ada pengembangan kepada teman-teman bagaimana hasil maksimal, ya. Tentu ada kebijakan-kebijakan yang dibuka oleh Paloma sendiri. Nah, di sini kita dianjurkan dengan pakai coba-coba, ya, jangka waktunya 7 hari namanya Express, jangka 30 hari namanya Advance, jangka Elite namanya 90 hari, jangka Premium itu ya 180 hari ini, 180 hari kita ambil itu Premium. Nah, bagaimana untuk menghasilkan cash flow dari sana, ya? Kita perlu selain pasif, kita perlu aktif. Ya, bagaimana kalau kita aktif? Gitu. Nah, dalam pembagian-pembagian mulai dari Express, Advance, dan Elite sampai ke Premium, itu mulai dari Advance deh kita sebutkan dari Advance ini. Pembagiannya ada 50-50. Kalau Elite yang 90 hari, 60-40. Bagaimana dengan Premium? 70 untuk investor, 30 untuk perusahaan. Ingat ya teman-teman, di dalam berdagang, di dalam pembagian itu, ya kita sudah atur sedemikian rupa agar perusahaan ini bisa berjangka panjang. Nah, ingat, di dalam setiap transaksi yang sudah kita lakukan atau kontrak yang sudah kita setujui 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 180 hari, itu tidak bisa diambil kalau kontraknya belum berakhir. Kalau diambil apa? Ada penaltinya. Mulai dari 7 hari kena potong 10%. Itu dari pokok ya. 30 hari 20%, 90 hari dari 30%. Kalau yang premium itu 50%. Jadi ingat teman-teman, kita mengajarkan kepada teman-teman bagaimana disiplin dalam perdagangan ini. Sehingga dana yang sedang berjalan, terus teman-teman mau ngambil, ini pasti ada gangguan. Nah, jadi begitu teman-teman. Tapi jangan khawatir bahwa kami menciptakan lagi yang namanya ya referral. Kalau teman-teman mendapatkan 1-2 teman, maka teman akan mendapatkan 5%. Ini di dalam program ya. 3-4%, teman-teman akan dapat 10%. Kalau 5 sampai lebih, selanjutnya teman-teman dapat 20%. Contoh ya, teman-teman berhasil mendapatkan 1 orang teman, dia masuk $100. Teman-teman dapat berapa? Karena 1 orang, maka dapat 5%, sama dengan $5. Tapi bagaimana kalau teman-teman dapat 5 orang dan bisa menghasilkan 10.000? Teman-teman diberikan oleh perusahaan itu $2.000. Bayangkan tidak, untuk operasional itu bisa sudah terjadi. Dan salah satu dari teman kita sudah peningkatannya, ya, peningkatannya itu sudah mencapai 5.000. Bayangkan tidak, tinggal 5.000 lagi, ya, dia akan mendapatkan $2.000, yaitu 29 juta lebih kurang. Artinya teman-teman melihatlah ini sebagai sesuatu yang positif untuk kita berpenghasilan. Mungkin di luar sana teman-teman lagi melakukan juga dengan perusahaan A, B, C, D.
Lihat di situ, apakah kecepatan uangnya itu bisa membantu kita atau tidak. Kalau tidak, ya konsentrasi aja di Paloma Asia Pacific Limited. Mungkin hampir sama aja kerjanya, sederhana, ya. Kita ini adalah afiliat aja, memperkenalkan program Paloma Asia Pacific Limited sehingga ada yang namanya fee buat kita. Nah, fee ini bisa membantu hari-hari kita, cash flow-nya kita. Ya, teman-teman. Jadi kami mengundang teman-teman ya untuk melihat perusahaan Paloma Asia Pasifik ini dan percaya bahwa pada strategi arbitrase kami ini sudah terbukti, ya sudah mau masuk bulan berikutnya lagi. Dan inilah dia teman-teman, sebuah kesempatan. Jadi saya selalu bertanya kepada teman-teman, apakah Paloma Asia Pasifik datang di dalam informasi kita sebagai peluang atau sebagai ancaman? Kalau sebagai ancaman pasti akan bertanya ini A, B, C, D, sehingga pekerjaan itu terlewati terus. Nah, semua itu kenapa dianjurkan untuk kecepatan? Sama dengan kita balap mobil. Kenapa butuh sebuah kecepatan? Akurasi itu yang paling penting dulu. Jadi akurasi itu bisa menghasilkan kepada kita dulu sehingga kita bisa survive, itu dia. Ya. Jadi di sini kita akan buka ya, bekerja, berdagang dan berinvestasi. Terima kasih Pak Yap aja. Jadi proses yang saat ini ya, berita sudah banyak di YouTube. Ya, kekacauan ekonomi sudah terjadi 2004 sampai 2025. Jadi tidak hanya kita bicara, tidak hanya kita omong selama ini, karena berdasarkan data. Ya, seluruh dunia loh ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau dunia itu berpengaruh, misalnya uang dari Amerika itu berpengaruh, Indonesia juga berpengaruh. Ya, Zimbabwe sekarang sudah memakai uang baru misalnya. Dan uang baru itu lebih rendah lagi. Sebagaimana dulu membeli telur harus memakai uang 1 miliar. 3 biji telur. Nah, uang kertas ini sudah mencapai ada titiknya. Kita kan kalau bekerja pasti ada titik jenuh. Tapi uang kertas ini ketika dia bermasalah dicetak. Nah, waktu dicetak ini diedarkan bermasalah lagi. Jadi masalah ini tidak pernah berhenti dari tahun 1960-an sampai hari ini. Dan dulu saya masih menikmati yang namanya $1 Singapura 1,7. Nah, sekarang sudah di atas 10.000. Jadi artinya tidak bisa diselesaikan ini. Mau apapun cara kerjanya nggak bisa selesaikan. Jadi bagaimana dengan atau melakukan hedging di cryptocurrency atau melakukan perdagangan dengan sebuah perusahaan yang menyiapkan arbitrase cryptocurrency. Nah, inilah yang membuat kita ya bisa bertahan terus punya uang. Itu maksudnya. Kita kadang-kadang pusing itu karena nggak punya uang kertas. Ya, teman-teman. Kita pusing karena nggak punya uang kertas. Jadi uang kertas kalau dia harganya bermasalah, ya ada pencetakan uang keluar. Tapi waktu dicetak itu ada permasalahan lagi. Yang namanya deflasi atau inflasi. Jadi kita tidak bicara itu juga. Ini cuma sekedar sebuah kabar. Karena sampai hari ini mungkin dari kita sudah ada yang bekerja, tidak ada yang tidak bekerja, ya di dalam situasi umum ya maksudnya gitu loh. Maka Paloma datang ya, lihatlah sebagai suatu peluang bukan sebagai satu ancaman. Kalau sebagai satu peluang, maka kita akan mengembangkan strategi arbitrase ini dan menceritakan kepada teman-teman. Sehingga kita mendapat apa? Fulus fee atau yang namanya cash flow. Dan bisa hari-hari kita lewatin. Hari-hari kita lewatin. Begitu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Jadi silakan acungkan tangan. Nah, kita akan pilih satu-satu. Nah, jadi tidak usah rebutan ya. Gitu. Terima kasih Pak Wayan. Silakan buka mic-nya Pak Wayan. Halo Pak Wayan. Silakan buka mic-nya. Halo Pak Wayan. Apakah terdengar suara saya? Atau teman-teman yang lain mau bertanya? Silakan. Angkat dulu tangannya, Pak Wayan. Apakah terdengar suara saya? Halo? 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 Ya, halo. Halo?
Oke, saya angkat dulu yang lain ya, Pak Wayan. iPhone Zen TV. iPhone Zen TV. Oh, belum diangkat. Silakan Pak Jainong. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, halo, halo Prof. Halo Prof. Masuk, Prof. Sebentar, saya baru angkat. Oh, deh. Udah lewat ya. Silakan Pak Wayan. Selamat malam Prof. Malam. Gini Prof. Bagaimana perkembangan kita dari Kalau Paloma? merupakan Ya. suatu peluang, malah kita harus Ya. kembangkan. Nah, dalam Betul. perjalanan untuk pengembangan tersebut, Terus. banyak di antara kita investor ini tidak paham, Prof. Banyak tidak paham sehingga dia bergerak pasif semuanya itu. Ada beberapa tidak paham sama sekali dengan kerjaannya itu hanya diam aja dia, tidak digerakkan itu, malah bertanya. Nah, yang ini yang kita takutkan Prof ke depan. Dia bisa menjadi ancaman itu bagi dirinya sendiri gitu. Kenapa? Dia tidak melakukan yang semestinya dilakukan, Prof. Artinya dia bersifat pasif dengan investasi 10 US dollar dengan jangka pendek itu 7 hari, itu bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri gitu Prof. Nah itu yang terjadi. Jadi Makanya pertanyaannya apa nih? ya kita mengimbau untuk yang baru artinya masuk itu untuk paham lah Ya. cara menjalankan ini Prof. Nah ada seperti sekarang ada meeting ini yang luar biasa sebenarnya, kalau kita paham harus diikuti nih Prof. Nggak bisa artinya dengan cara pasif gitu aja, nanti ditanya malah jadi ancaman bagi dirinya gitu. Nah karena Ya, orang yang sekarang baru membangun. Kita sekarang ya, membangun Pak Wayan. ya, Membangun ya itu dah. apa permasalahan di lapangan ini? Ya. Nih, artinya begini Prof, saya menyikapi permasalahan yang ada seperti itu gitu. Artinya saya membuka bagi yang baru masuk itu mestinya lebih dekat lah ke meeting, karena posisinya itu ngeri-ngeri sedap yang baru masuk 1 minggu itu. Harus dia ikut di meeting gitu. Saya mengimbau itu aja Prof, supaya bisa dia mendapatkan pengetahuan lah, terutama dari Prof gitu ya, dari rekan-rekan semua gitu. Masukan itu sangat luar biasa Prof. Untuk mempunyai keberanian itu harus di meeting Prof. Kalau tidak begitu, tidak berani ngundang dia nanti, pasti dia akan diam, dia tidak bisa begitu dilawan duel, Jadi, sudah nyerah dia. Jadi begini, ya. Pak, Saya mengimbau Pak Wayan. Oke. Jadi begini, maksudnya saran-saran itu akan diterima, tapi setiap pertemuan itu selalu saya kasih kepada para leader ya untuk memberikan kepada downline masing-masing. Bagaimana sih program pengembangan member dan keahlian itu kita bisa satukan. Jadi kita tidak bisa mungkin waktunya berbeda untuk masuk ke dalam Zoom satu lagi. Nah, teman-teman nanti akan dikumpulkan siapa yang paling aktif, ya, siapa yang aktifnya sedang, siapa yang tidak aktif. Nah, itu akan dikumpulkan. Maka saya bikin satu Zoom meeting yang khusus kepada mereka yang sudah join, ya, yang sudah join, ingat ya, yang sudah join, step by step-nya seperti apa? Karena setiap dari kita itu pasti punya namanya handphone. Oke? Nah, handphone itu satu hari kita berhubungan dengan berapa orang? Pertama, orang yang sekitar kita, teman yang negor misalnya, sudah minum kopi belum bos? Kita kumpul bos di sini. Itu juga salah satu cara. Jadi tahap-tahap berikutnya saya akan berikan ilmu step by step ke depan. Jadi kita tidak hanya menceritakan masa lalu, ya. Terus ada teman-teman yang tidak bisa bergabung sama kita di dalam Zoom ini. Kita tidak membicarakan itu lagi. Tapi kita meminta teman-teman mau maju atau tetap di tempat. Betul, Prof. Dipilih. Dipilih Itu nanti. Jadi begitu Pak Wayan, maksudnya
jangan sampai beberapa teman itu salah nangkap dalam situasinya Iya, iya, mereka. benar Prof. Jadi yang Ya, benar. sekarang saya bicarakan itu adalah bagaimana situasinya Pak Wayan yang sudah mendapatkan 2 Ya, orang misalnya atau 5 orang. Nah, ya, bagaimana ya, 5 orang itu dibimbing di salah ya, satu yang namanya VVIP Club. Nah, kita akan ya, bangun namanya VVIP Club. Jadi di situ ya, hanya bicara ya tentang ya, pengembangan Paloma Asia Pasifik ke depannya seperti apa. ya. Melalui Bagus tangannya Prof. teman-teman Ya, ya. ya, 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 melalui ya, tangannya teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi keluh kesah dengan orang yang tidak kita kenal, tidak. Kita urus perusahaan ya, kita sendiri. Jadi situasinya kita ya, sendiri. Ya Pak ya, Wayan ya. ya, Ya, ya. jadi Terima bagi kasih mereka Prof. yang tidak Luar jalan, biasa. ya, 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 mereka yang tidak jalan, ya, pendingkan dulu di mana mereka tidak ya, mengertinya. ya, Jadi ya. kita nggak bisa Luar campur biasa aduk. Prof. Ya, kita Ya, nggak bisa campur aduk lagi sekarang. Jadi memang ada ya, nanti, misalnya besok saya siapkan untuk VVIP yang benar-benar yang sudah masuk. Nah, sudah masuk, sudah dapat orang belum? ya, Kalau dia sudah dapat orang lengkap 5 orang, ya, ya, bagaimana bikin 5 orang ini? Itu yang paling penting. ya, Jadi ya, membiasakan kepada mereka pengembangan Paloma itu seperti apa sih? Apakah pikiran ya, mereka masih seperti perusahaan-perusahaan yang dahulu-dahulu atau perusahaan yang ya, pengembangannya melalui online? Jadi kenapa saya sering-sering sebut itu? Sekarang untuk efisiensi, semua perusahaan memecat karyawannya. Untuk apa? Untuk efisiensi. Karena sekarang itu udah masa-masa online namanya. Kalau kita jual produk itu online saja. ya, benar Prof. 90% sudah melakukan online. 8% pertemuan kepada teman yang sudah masuk. Ya, Ya, pertemuan kepada teman yang sudah masuk gitu. Jadi dalam hal ini kita tegaskan lagi dari Paloma karena kemarin kita sempat bicara, hari ini pagi kita sempat meeting ya melalui online semua. Jadi kita akan persiapkan sebuah ruangan khusus untuk pengembangan gitu loh. Jadi kita tidak bercerita lagi si A kenapa nggak bisa, kita nggak ngelihat situ. Jadi ketika mereka nggak bisa, kita akan pisahkan. Kenapa mereka nggak bisa? ya, Nah, benar Pak. itu Diseleksi sampaikan Pak, kepada diseleksi. kita-kita, ya kepada kita-kita Ya, yang sudah bisa. Begitu ya Pak ya, Wayan, Pak Rusdan. ya. Jadi kita nggak Terima menghabiskan waktu. kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Nah, Prof. kita nggak Luar habiskan biasa. waktu. Time is money sekarang. Ya, 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 thank ya. you ya Pak Iwayan Betul, Rusdan. betul, Prof. Semoga kita Ya, berlanjut terus terima di kasih dalam Prof. pengembangan. Ya, Thank ya, you ya. Nah, itu ya. langkah-langkah kita ya. Thank you. Oke, Ya, Pak Sapri silakan. ya. Pak Terima kasih Sapri. Prof. Ya, ya. Silakan Pak Sapri. Ya, selamat malam. Mau tanya Halo. Pak. Ya, Halo. ya. Pengenalan Paloma ini memang susah. Ya sudah. Kita juga. Halo, Bapak pakai itu ya earphone ya? Earphone-nya dicopot dulu, Pak. Itu Enggak, bunyinya. Pak. Enggak ya? Dekat TV atau dekat sesuatu yang berbunyi? Enggak. Oh, itu suaranya nggak terlalu terdengar saya. Coba diulangin lagi. Nanti Nomor 1 ya teman-teman, saya angkat ya. Ya. Halo? Halo? Silakan ngomong, Pak. Halo? Pak, silakan ngomong. Yang Kedengaran nggak Pak? perjalanan jauh. Ya, kedengaran. Di pengenalan Paloma ini susah. Ya. Ya susahnya itu di apa namanya tuh, pengenalannya yang kebanyakan daftar cuma daftar aja, tinggalin udah. Ya, jadi pertanyaan seperti apa, Pak, untuk pengembangannya? Ya pertanyaannya itu bagaimana caranya supaya kita Halo. supaya Ya. kita mempercayakan downline kita gitu. Sudah mendapatkan teman-teman, Pak? Sudah ada yang melihat bergabung dengan Paloma? Sudah ada downline maksudnya? Ya kalau aku sih udah banyak. Udah 30-an lah kayaknya. Downline, bukan mendaftar Iya. loh ya, maksudnya sudah daftar di $10-nya.
Yang daftar baru 2. Urus yang 2 orang ini, Pak. Jangan urus yang lain. Caranya apa? Perkembangkan Iya. lagi dengan teman 2 orang ini karena mereka pasti pakai HP, bukan? Iya, Pasti mereka punya teman, bukan? punya. Ya, berngobrol lah dengan 80%, Rena. 8%. Saya bilang. Rena. Saya agak terganggu dengan beberapa suara ini ya.